warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini sambungan dari pertemuan ke 9 ini ya. Cuma yang ini nanti beda course ya. Ini selanjutnya yaitu tentang course yang keempat. Di situ adalah penyederhanaan rangkaian ya. Penyederhanaan rangkaian ya, penyederhanaan rangkaian. Pada materi penyederhanaan rangkaian ini saya bahas dimulai dari slide yang kedua ya. Di situ ada 3 materi aslinya, cuman yang ketiga saya tidak mengajarkannya. Jadi cuma 2 materi yang akan saya ajarkan, yaitu tentang penyederhanaan secara aljabar dan yang kedua tentang peta Carnot ya. Peta Carnot ini sebagian yang pertemuan ke-7 itu sudah ada yang praktek kemarin itu. Sebenarnya menyederhanakan rangkaian dengan menggunakan tabel nanti ya. Saya bahas satu persatu dulu tentang ini, yaitu tentang penyederhanaan secara aljabar. Ini sebenarnya bagian dari ada materi di gerbang logika itu tentang materi sebelumnya tentang persamaan aljabar boolean ya. Jadi di slide yang ketiga, saya lanjut ke slide ketiga. Slide yang ketiga ya. Di slide yang ketiga itu tujuan penyederhanaan yaitu untuk meminimalisasi ya, tahap meminimalisasi rangkaian logika agar efektif dan efisien ya. Misalnya kita punya rangkaian yang panjang, bisa kita sederhanakan dengan menggunakan penyederhanaan secara aljabar ini. Selanjutnya ada rangkaian dengan jumlah gerbang yang sedikit akan lebih murah harganya ya. Dari sisi efisiensi dapat dengan penyederhanaan ini. Selanjutnya dari sisi biaya juga, kalau kita saat implementasi nanti lebih mudah dengan gerbang yang panjang, tentu lebih murah dengan gerbang yang sederhana, tapi tidak menghilangkan arti dari rangkaian tersebut ya, fungsi dari rangkaian tersebut. Dan setelah murah juga tata letak komponen jadi lebih sederhana, tidak terlalu banyak. Itu tujuannya. Jadi cara ya atau metode salah satu yang akan saya perkenalkan itu dengan penyederhanaan rangkaian dengan cara aljabar boolean ya. Di situ lah kita akan menggunakan penyederhanaan rangkaian ya. Jadi tujuannya supaya rangkaian yang mau kita buat itu efektif ya. Tujuannya supaya rangkaian efektif, efisien, dan berakibat lebih murah ya. Lebih murah ya dari sisi pembuatan, dan nanti otomatis juga lebih sederhana tata letak komponennya. Sederhana dari sisi tata letak atau dari sisi komponen ya. Sederhana dari sisi komponen. Itu tujuannya ya. Selanjutnya di slide yang keempat ya. Di slide masih slide ketiga tadi, yaitu dengan menggunakan penyederhanaan menggunakan aljabar ya. Di slide yang keempat ini ada gerbang ya. Ini sama dengan di soal kemarin ya. Soal kuis ada A, N, B not ya. Cara rangkaian itu
saya tuliskan A N B not, A N B not. Selanjutnya ada A N B, ini ada A N B, A N B hanya di orkan. Ini bentuk rangkaiannya sebenarnya, A N B not sama A N B di organ, sehingga kita dapat persamaan yaitu sama dengan A N B not or A N B, ya. Itu hasil rangkaian. Terus dari sini ya kita bisa menyederhanakan caranya, yaitu kita akan lihat mana yang sama dari persamaan ini, mana yang sama bisa kita keluarkan, ya. Misalnya saya keluarkan yang A, karena A nya sama maka saya keluarkan yang A, saya kalikan ke dalam, yaitu dengan B dan B not. Maka caranya yaitu A N B not, ya, saya kalikan ke dalam, ya, diorkan dengan A N B, ya, A N B. Maka hasilnya ini, ya, hasil dari persamaan ini itu akan menghasilkan B or B not. Ini bisa kita cek sebenarnya di materi ke apa itu, materi slide course yang ketiga, itu gerbang logika. Di situ ada aturan-aturan aljabar boolean. Maka B or B not itu sama dengan A or A not gitu. Ya, ini sama. Maka karena dia sama-sama notasi B, terus salah satunya not di organ, maka ini sama dengan 1, ya. Maka sama dengan A saja. A dikali 1 sama dengan A saja, ya. AN1, ya. AN1 sama dengan A, ya. Jadi rangkaian ini output Y-nya ini sama dengan A saja sebenarnya. Apapun bentuk A, nanti hasil Y-nya akan sama dengan A, ya, begitu. Hasil Y-nya akan sama dengan A, ya. Itu maksud dari penyederhanaan dengan menggunakan persamaan ini, ya. Jadi tanpa kita memikirkan yang B, ya, atau kita abaikan aja yang B, maka otomatis kita tahu hasilnya apa, inputnya A, itulah keluaran dari rangkaian ini, ya. Maksudnya begitu. Apa input A, outputnya akan sama dengan A. Misalnya A nya 1, maka B nya 0 atau B nya 1 sekalipun, maka outputnya akan tetap 1 karena dia sama dengan A. Itu maksud dari slide itu, ya. Di slide yang kelima saya masukkan tentang, ya, persamaan dari OR, ya. Ada OR, ya. Ada 2 rangkaian di sana. 1 rangkaian sebenarnya, ya. Rangkaian yang apa itu? Jadi dari rangkaian yang panjang itu kita masukkan persamaannya, ya. Tanpa saya perlu gambarkan rangkaiannya lagi, saya tuliskan aja persamaannya. Y sama dengan output akhirnya kan OR, gerbang OR, ya. Berarti output akhir adalah gerbang OR. Nah, maka apa yang diorkan
yang diorkan adalah A. Yang dari gambar itu ya, diorkan dengan ya keluaran dari gerbang N, ya keluaran dari gerbang N, ya berarti ada proses N pasti di sana, ya proses N. Apa yang di N kan, ini kita mundur lagi ke belakang. Baik, itu dari slide itu ya, sepertinya harus saya tuliskan gambarnya ya. Ini adalah OR, keluaran yang terakhir ya, OR. Yang diorkan ini adalah apa? Ini adalah input dari A tadi ya, ada input dari A, orangnya A. Selanjutnya yang input yang kedua dan di bawahnya adalah output dari gerbang N. Nah, saya buat mundur. Kenapa saya mundur? Supaya mudah memahami buat persamaannya. Ini N ya, ini N. N ini ada dua input ya. Input yang atas ini keluaran dari gerbang OR. OR. OR ya. Apa yang diorkan? Yang diorkan adalah A-nya. A dengan B. Terus input N yang di bawahnya adalah keluaran dari gerbang N juga. Ini N ya, ini N. Terus N ini adalah inputnya ada dari B, ada dari C. Maka persamaannya adalah A ini OR dengan keluaran dari gerbang N. Apa yang di-N-kan adalah output dari gerbang OR dan gerbang N. Maka saya buat yang bagian atas ini ya, saya sebut dia ya, saya bahas ulang. Ini dulu ada Y, terus di sini ada Y, yang ke satu di sini, output yang satu, output yang kedua, output yang ketiga ya, Y1, Y2, Y3. Apa yang Y1 hasilnya ya, apa yang menghasilkan Y1? Y1 adalah ya, dihasilkan Y1 adalah proses OR antara A dengan B. Y1 adalah A OR B. Kemudian terus Y2, apa itu Y2? Y2 adalah proses N antara BNC ya. Terus ada Y3. Y3 ini adalah output dari Y1 di N-kan dengan Y2. Y1 di N-kan dengan Y2. Maka Y1-nya apa? Adalah A OR B. A OR B, saya buat kurung ya, di N-kan dengan BNC. Ini ya. Apa itu Y1? Y1 adalah Y1 ya. Y1 adalah ANB ya. ANB A OR B, sorry.
Y2 nya adalah BNC ya, BNC seperti ini. Maka Y3 nya adalah proses N antara Y1 dengan Y2. Y1 nya A or B, Y2 nya BNC ya, BNC. Maka Y itu sebenarnya adalah proses dari OR antara A dengan Y3 ya, A dengan Y3 ya. Terus A nya tetap, maka A di-OR-kan dengan hasil dari sebelumnya. Y3 apa? Nah, ini Y3 nya, hasil dari Y3, A or B, N, BNC ya. Maka saya buat tanda kurung untuk Y3, khusus Y3 ya, kurung besar dari dalam kurung A or B, N, BNC. Gitu ya, ditutup kurung ya. Itulah hasilnya, persamaannya ya. Ini hasil dari persamaan, itu baru hasil dari persamaan. Dan cara penyederhanaan ya, cara penyederhanaannya dengan cara ini kita masukkan selanjutnya ya, bukan slide selanjutnya, pembahasan selanjutnya ya. Kita dapatkan tadi persamaan ini, saya tulis ulang. Y sama dengan A or B ya, A or B, N, BNC. Ya, saya sederhanakan. Sekarang bagaimana cara menyederhanakan? Kita lihat ini bisa nggak saya ke dalam ya, bisa kan ya. BNC saya kali N kan dengan A, or BNC dikalikan dengan B ya, seperti ini ya. Saya kalikan ke dalam, yang dalam kurung ini aja dulu ya. Maka saya tulis bentuknya dengan spidol yang berbeda, A or yang saya sederhanakan dengan menggunakan tinta biru ini dalam kurung. Maka BNCNA, maka ANBNC, karena saya kali ke dalam sini ya, ANBNC, ANBNC di-OR-kan dengan BNBNC. B ini di-N-kan dengan B, di-N-kan dengan C ya. Tuh. Selanjutnya ini bikin dulu. Yang pada bagian A ini tetap, pada bagian A tetap, maka saya jelaskan tentang dalam kurung ini dulu ya. B di-N-kan dengan B, hasilnya apa? Silakan dicek di course yang ketiga itu, aturan aljabar boolean, di slide nomor ya, slide nomor 9 ya, tentang aturan-aturan aljabar boolean itu sama dengan ANA. ANA itu sama dengan A, maka BNB itu juga sama dengan B. Maka ini sama dengan ANBNC or BNC ya, ini sama. Selanjutnya ini sekarang dia punya sama-sama B ya, sama-sama BC, sama-sama BC. Maka saya masukkan di sini, sederhanakan dengan
A or ini A or A nya tetap yang dalam kurung ini ya, saya keluarkan BNC nya ya, sama-sama BNC, sama-sama punya BNC, saya kalikan dengan A ya, A yang orkan dengan 1. Kenapa? Karena ini hasilnya akan sama dengan ya, sama dengan di atasnya ya. Tujuan di bawah ini menurunkan, yaitu hasilnya akan sama dengan di atasnya. Nah, bagaimana dia kok sama gitu ya? Ya saya yakin mungkin sebagian sudah tahu ini. BNC dikali dengan A, maka A NB NC. Terus BNC dikali dengan 1, maka hasilnya BNC sendiri. Ya, sama dengan ini. Ya. Terus lihat di aturan aljabar itu AN1 A or 1 itu sama dengan berapa? A or 1 sama dengan 1 ya, sama dengan 1, sama dengan 1. Maka saya tuliskan dia, ini masih A yang belum berubah, A or tinggal BNC nya aja lagi ya, BNC BNC. Hasilnya inilah hasil bentuk sederhana, ada input A, input B, input C ya. Rangkaian yang panjang itu ya, seperti ini tadi ya, seperti ini tadi. Yang panjang ini adalah Y sama dengan A or B N B N C ya. Itu bisa saya sederhanakan dengan bentuk rangkaian yang lebih sederhana, yaitu rangkaiannya ya, A diorkan dengan ya BNC dulu, B sama C di N kan, selanjutnya diorkan ya, or A or B N C ya. Rangkaian yang panjang ini sederhana menjadi bentuk yang merah ya. Itulah maksud dari penyederhanaan dengan menggunakan aljabar boolean itu ya, mengikuti aturan-aturan aljabar. Itu penjelasannya ya. Jadi silakan sederhanakan menggunakan rangkaian itu ya. Silakan pelajari di slide nomor 6 itu ya. Nanti kalian kerjakan dengan cara ya, dengan cara kalian cari penjelasannya ya, atau kalian pahami aja. Soal slide nomor 6 itu ya, bagaimana menghasilkan penyederhanaan rangkaian dengan menggunakan aljabar boolean itu ya. Slide nomor 6 ya, slide 6. Untuk slide 6 itu ada soal latihan ya. Soal latihan kalian bisa kerjakan, tidak harus dikumpul ya, tidak dikumpul.
Terus kalau ada pertanyaan, jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup, tanyakan di Google Classroom, ya, Google Classroom ataupun di WA grup, ya. Silakan penjelasan. Saya rasa ini di file kalian sudah terlihat bagaimana di bagian note-nya itu atau catatan itu sudah terdapat penjelasan yang sudah saya buat, ya. Nah, persamaan yang panjang itu ya bisa sederhanakan dengan bentuk lain, ya. Bisa kalian diskusikan di grup apa yang ingin nanti ditanyakan, ya. Untuk fast respon biasanya WA grup, ya. Kalau Google Classroom ini agak slow respon jadinya karena dibukanya sesekali, ya. Itu slide yang ke-6. Jadi saya rasa untuk pertemuan ke-9 gabungan dari 2 video ini, ya, sudah cukup. Nanti saya usahakan untuk pertemuan selanjutnya juga buat slide-nya, ya, buat pembahasan video seperti ini juga. Semoga tetap semangat mengerjakannya, mempelajarinya. Silakan ditanyakan, nanti kalau memang agak sulitan saya bahas sebagai video, kalau memang bisa saya jelaskan lewat apa saja, lewat pembahasan tulis WA, ya saya tulis WA gitu, ya. Nanti gimana baiknya aja saya jelaskan, yang penting kalian paham, ya. Sekian untuk pertemuan ke-9, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.